Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Bayu Darmaida dari Fakultas Kedokteran, Program Pendidikan Dokter, di mana saya NPM 18114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya, yaitu scoping review, hubungan pengetahuan, sikap dan perilaku mahasiswa dan tenaga kesehatan tentang hepatitis B dengan tindakan pencegahannya. Yang jadi latar belakang karena angka kejadian infeksi hepatitis B yang tinggi dari tahun ke tahun, kematian setiap tahun selalu meningkat, petugas mahasiswa kesehatan sebagai unsur penting dalam pencegahan penularan, kemudian petugas dan mahasiswa kesehatan berisiko untuk terkena penularan, serta pentingnya pengetahuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku petugas mahasiswa kesehatan dalam pencegahan penularan. Dan di sini dikatakan bahwa penelitian dilakukan oleh Sanaa dan Mesvin terhadap mahasiswa dan tenaga kesehatan masih ada kurangnya pengetahuan dalam usaha mencegah penularan infeksi hepatitis B. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu mengetahui gambaran dari tingkat pengetahuan, tingkat sikap, kemudian tingkat perilaku mahasiswa dan tenaga kesehatan tentang penyakit hepatitis B dengan tindakan pencegahan infeksi hepatitis B. Kemudian menganalisis hubungan pengetahuan dan sikap dengan perilaku pencegahan infeksi hepatitis B. Kemudian untuk metode penelitiannya yaitu pertama jenis penelitiannya menggunakan scoping review. Kemudian untuk populasi dan sampelnya yaitu jurnal internasional dan jurnal nasional berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian sampel yang diambil yaitu didapatkan 11 artikel yang berasal dari jurnal internasional yang berkaitan dengan judul. Sumber data yang dicari melalui Science Direct, Springer Number Request. Kemudian di sini untuk kriteria inklusi yaitu artikel penelitian yang dipublish dari 3 database yaitu Science Direct, Springer dan ProQuest dengan keywordnya yaitu KAP and Prevention and Hepatitis B and Health Worker. Kemudian artikel penelitian diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun dari 2012 sampai 2021 dan bisa diakses secara penuh yaitu full text serta berbahasa Inggris. Untuk kriteria eksklusi sendiri yaitu ketidaksesuaian antara judul artikel dengan abstrak, pemeriksaan dilakukan berdasarkan PICOS sama artikel tidak dapat diakses sama artikel yang duplikasi. Kemudian untuk PICOS-nya yaitu population, tenaga kesehatan dan mahasiswa kesehatan, intervensinya pengetahuan sikap dan perilaku tentang hepatitis B, outcome-nya yaitu tindakan pencegahan penularan hepatitis B sama studinya itu observational study. Untuk kriteria kelayakan di mana scoping review ini dilakukan berdasarkan checklist dari Joanna Briggs. Untuk prosedur penyusunannya yaitu pencarian data, dilakukan screening data, kemudian sesuai PICOS, penilaian kelayakan, kemudian dilakukan telah kritis. Untuk diagram prismanya sendiri, dari identifikasi didapatkan 2.209 artikel, kemudian dilakukan screening yaitu 325 artikel, dan setelah dilakukan kriteria eksekusi yaitu didapatkan 11 artikel yang eligible. Di mana di sini hasil penelitiannya didapatkan 11 artikel yang eligible dan 11 artikel tersebut yaitu berasal dari Asia dan dari Afrika. Dan di mana 11 artikel tersebut mengatakan bahwa respondennya itu memiliki pengetahuan yang buruk, kemudian sikap yang positif serta memiliki perilaku yang buruk. Nah, dari 11 artikel tersebut dikatakan bahwa 6 artikel mengatakan pengetahuan responden tersebut buruk serta 5 artikel memiliki pengetahuan responden yang baik, yaitu pengetahuan yang buruk itu dari artikelnya berasal dari Afrika ya kebanyakannya yaitu dari Nigeria, Afrika Selatan, Kivu Selatan dan ada beberapa yang dari Asia. Dari mana buruknya pengetahuan ini bisa disebabkan karena kurangnya pelatihan, yaitu bisa disebutkan pada penelitian dari Karimisari menjelaskan bahwa pelatihan yaitu begitu penting, di mana untuk pelatihan itu merupakan suatu metode untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dan lebih tinggi. Di sini juga dikatakan bahwa Nota Atmojo bahwa pelatihan merupakan salah satu cara ilmiah dan metode yang paling baik karena bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian 11 artikel tersebut untuk sikapnya yaitu 7 artikel mengatakan respondennya positif serta 4 artikel mengatakan negatif. Ini beberapa hal yang bisa mempengaruhi sikap yaitu dari faktor pengalaman pribadi, media massa, lembaga pendidikan, kebudayaan orang lain, dan faktor emosi. Kemudian kalau misalnya perilaku sendiri, yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku seperti faktor keyakinan, kepercayaan, kemudian bisa kurangnya faktor pendukung seperti sarana prasarana, kemudian bisa juga diubah yaitu dengan mendapatkan pemberian informasi bagi responden, kemudian untuk mendapatkan informasi secara dua arah, dan pada kesimpulannya yaitu memiliki rata-rata yang buruk. Dan di sini 11 artikel tersebut tidak ada hubungan antara pengetahuan sikap dan perilaku. Hal tersebut karena pengetahuan sikap dan perilaku bisa berbeda-beda dan bisa saja dalam satu penelitian menghasilkan pengetahuan
responden yang baik namun sikap dan perilakunya buruk atau mungkin sebaliknya. Untuk simpulannya sendiri, tingkat pengetahuan mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam tindakan pencegahan infeksi hepatitis B adalah buruk kalau misalnya sikapnya dalam pencegahan infeksi hepatitis B adalah positif, serta perilakunya dalam pencegahan infeksi hepatitis B adalah buruk. Dan di sini tidak terdapat adanya hubungan antara pengetahuan sikap dan perilaku tindakan pencegahan infeksi hepatitis B pada tenaga dan mahasiswa kesehatan. Untuk analisnya, yaitu peneliti mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dan tim skripsi yang telah mendukung dan membantu dalam penulisan artikel penelitian ini. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.